just want to say that you are the girl for me. Really? Yes. Pooh Bear, I love you. I've waited so long to hear you say that. But if I'm going to be a partner in a law firm by the time I'm 30, I need a boyfriend who's not such a complete bonehead. Wah, tahu banget dong. Itu genre chick flick. Romance, drama. Kayak chick flick kan lebih kayak term yang informal setahu gue ya. Nah, kalau misalnya aku nonton kayak film-film yang genre chick flick itu pasti kerasa sih, kayak ini pasti genre chick flick. Biasanya genre chick flick itu film yang karakter utamanya itu cewek. Di situ mereka ngangkat isu-isu tentang peristiwa yang dialami oleh perempuan dalam masa hidupnya gitu. Jadi menurut aku target audiens dari film-film chick flick ini juga sebenarnya ke perempuan atau remaja. Chick flick itu termasuk genre film favoritku Karena ya nggak bisa dipungkirin, aku juga kayak remaja remaja wanita muda gini yang emang suka nonton yang drama-drama, romance. Cewek tuh pasti suka chick flick ya sih. Moodnya tuh langsung naik banget setelah nonton film itu. Bukan favorit sih, cuma kayak oke lah kalau misalnya genre chick flick tuh seru dan ya fun aja gitu dan ringan nontonnya. Kalau misalnya aku lagi butuh sesuatu yang light aja, yang kayak hiburan gitu, feel good movies lah ya, aku lari ke si genre chick flick ini. Jadi sebenarnya bisa disebut kayak my alter genre lah. Yeah, I can safely say one of my favorite tuh Legally Blonde. Yang pertama kali muncul pasti Mean Mean Girls Girls. sih. Kalau misalnya aku tuh yang paling berkesan menurut aku film chick flick buat aku tuh adalah 13 Going on 30. Jadi itu tuh menurut aku relatable banget bahkan sampai sekarang. Jadi kenapa aku suka banget film itu, karena aku ingat banget waktu itu aku nonton pertama kali itu zaman SMP. Jadi itu masih kayak umur 13-14 juga gitu kan. Terus aku tuh merasa relatable karena memang film ini tokoh utamanya itu dia adalah seorang remaja umur 13 tahun yang dia itu lagi kayak posisi capek sama lingkungan dia di sekolah, kayak toxic banget, kayak banyak mean girls gitu di sekolahnya dia. Terus dia merasa kayak dia itu nggak atraktif buat cowok-cowok. Jadi kayak dia make a wish gitu, I want to be 30, flirty and thriving, dia bilang gitu kan. Terus kayak akhirnya wish-nya terkabulkan tuh, dia jadi sosok wanita karir umur 30 tahun yang kayak sukses, terus kaya, terus dia punya pacar yang ganteng. Di film chick flick favorit aku itu Legally Blonde. Plotnya itu jadi ada seorang wanita dari SMA mana gitu, pokoknya di Amerika lah. Terus dia itu punya sorority sister atau kayak perkumpulan cewek-cewek di sekolahnya dia gitu kan. Terus dia jadi kayak presidennya, ibaratnya ketua organisasinya lah kalau kita tahu misalkan di lingkungan kita. Nah di situ tuh dia tuh diputusin pacarnya karena pacarnya ngerasa dia tuh nggak terlalu pinter dan pacarnya tuh mau masuk Harvard Law School. Jadi dia ngerasa kayaknya nih cewek ini bukan cewek yang tepat untuk menemani dia saat dia mengemban pendidikan di Harvard Law School. Nah akhirnya karena dia pengen buktiin nih emang dia cinta banget dan dia tuh sebenarnya tuh worth it untuk pacarnya, jadi dia belajar mati-matian untuk masuk Harvard Law School. Kayaknya I don't think there's a particular movie yang kayak relate banget ke hidup gue. Tapi justru that's why chick flicks are so great. It's because kayak sebenarnya itu tuh nggak nge-reflect hidup lo, cuma it reflects kayak reality yang beda dari hidup lo, yang kayak lebih cheerful, lebih kayak predictable gitu. Jadi kayak mungkin kalau dari 1 sampai 10 it would be like 5 gitu. Karena menurut gue nggak ada yang relate banget ke hidup gue sih. Jadi untuk bagian yang relate di kehidupan nyata ke film yang bergenre chick flicks ini, aku ambil contoh misalnya di Mean Girls. Menurut aku bagian yang relate itu bagian yang dimana
saat kita bersekolah atau berkuliah sekarang pasti ada yang namanya peer group, dan yang namanya peer group itu nggak bisa dihindarin, dan kita secara nggak langsung pasti terkotak-kotakan gitu. Pastinya karena kebawa banget sama suasana filmnya, pasti pengen banget kan ada di kehidupan nyata kita. Tapi ya berharap aja sih biar bisa kayak gitu juga kayak di film-film chick flick. Persepsi tentang kehidupan sebenarnya iya kayak jadi high expectation terhadap perkuliahan gitu kan. Kayak mereka kan sering menceritakan tentang high school life atau kuliah gitu kan. Jadi kayak ada aku punya high expectation terhadap kuliah, kayak apakah kuliah akan seseru ini gitu sih. Sebenarnya harusnya enggak sih untuk semua para penonton, karena kan kita juga tahu it's fiction gitu. Jadi udah harusnya kita nggak berorientasi dengan film itu. Film itu cuma buat jadi penghibur kita dari hari-hari yang sibuk dan lain-lain kan. Sebenarnya menurut aku Too Good to Be True itu juga bukan suatu hal yang mustahil kan. Di kehidupan itu pasti ada kesenangannya lah, cuma kan kalau di film berhentinya di situ, tapi kalau di kehidupan itu masih ada lagi hal-hal yang harus dilakukan, next step-nya tuh apa. Jadi menurut aku kita mindset-nya nggak boleh ngeliat itu too good to be true, nggak realistis dan lain-lain, tapi mindset-nya kita kayak ada harapan gitu, kalau sebenarnya di balik kesulitan itu pasti ujungnya tuh ada kebahagiaan yang bisa kita dapetin. Jadi balik lagi ke mindset orang saat nonton. Menurut aku layak banget sih. Kalau kamu lihat kayak di chick flick yang baru kayak Mean Girls tuh mereka lebih kayak adjust storyline-nya tuh untuk conform ke reality kita sekarang. Kayak misalnya tuh jobnya tuh jadi kayak social media consultant, kayak revolve around Instagram gitu-gitu kan. Nah, menurut aku that's why it's still relevant, cuma mungkin konteksnya tuh harus disesuaikan dengan zaman sekarang juga. Menurut aku pribadi sih sebenarnya kalau untuk apakah harusnya masih diproduksi atau enggak, ya produksi aja nggak apa-apa gak sih, maksudnya nggak masalah gitu. Cuman emang template dari film chick flick ini kalau aku perhatiin kan gitu-gitu aja ya. Mungkin terlalu agak predictable in a way, jadi seseorang saat nonton tuh kayak agak males gitu. Cuma menurut aku itu jadi tantangan lagi untuk para production house gitu untuk cari sesuatu yang bisa menambah flavor di filmnya gitu. Jadi untuk itu cocok apa enggak, menurut aku semua genre itu cocok-cocok aja, karena semua genre itu merepresentasikan setiap pribadi orang-orang, karena kan orang-orang beda kan. Dan tentunya marketing promosinya juga harus dikuatkan, karena kita nonton film kan biasanya juga dengar-dengar dari orang kan, kayak oh ini katanya bagus nih gitu-gitu. Jadi menurut aku itu possible aja untuk dibuat pada zaman sekarang, karena banyak juga anak-anak SMA, anak-anak SMP, bahkan anak kuliah kayak aku yang masih enjoy nonton chick flicks gitu. Mungkin tantangannya itu untuk gimana bikin itu unik lagi, tapi kan itu indahnya dalam kita berproduksi suatu film kan, indahnya kita berkreasi di dunia seni, dimana kita selalu mencari hal-hal yang baru untuk membuat orang tetap interest sama kita. Jadi pasti bisa kok kalau ada usaha yang kuat juga.